Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Arafat Daulay. Kali ini setelah Anda sudah melihat video-video sebelumnya ya, untuk filosofinya udah, ya, gangguan emosi udah, gangguan fisik udah. Nah, kita akan masuk ke level yang berikutnya, yaitu aspek. Aspek itu apa? Aspek itu gini. Misalnya Anda udah tapping ya, Anda udah melakukan ketukan, walaupun aku sakit kepala, aku ikhlas, aku pasrah. Udah turun, tapi nggak mau turun-turun juga. Misalnya dari angka 10 ya, turun ke 5, skalanya jadi kurang separuh, tapi dia nggak mau hilang juga. Nah, ini ada apa? Penyebabnya ini ada apa? Itu biasanya ada yang disebut dengan aspek, yaitu alasan dibalik gangguan emosi. Ini seperti gini ya, ada kita ketemu preman, premannya kita pukul, deng KO. Ternyata premannya manggil temennya yang lain gitu, dia rupanya nggak sendirian. Nah, ini contohnya ya, itu metaforanya, perumpamannya. Artinya gini, emosi atau sakit kepala itu atau gangguan fisik itu punya alasan di baliknya. Dia ada temennya gitu loh, yang ternyata temannya ini bersembunyi di belakangnya. Ketika kita hajar yang kelihatan ya, yang di permukaan, itu dia baru muncul. Nah, kita perlu tahu cara mencari aspeknya gitu. Nah, cara aspek ini kalau misalnya kita nggak memahami ini untuk pemula ini akan langsung mundur. Ini akan langsung KO. Dia langsung nyerah gitu. Padahal dia belum ketemu aja aspeknya. Aspek itu kalau misalnya kita terapi juga, itu biasanya alasan emosi dibaliknya. Misalnya gini, ada orang yang merasa marah ya, marah sama orang tuanya segala macam, ternyata ketika dicari lagi ternyata dia marah sama dirinya sendiri. Misalnya gitu, marah karena dia merasa nggak berdaya, marah karena dia merasa nggak tegas, marah karena dia merasa bodoh, marah karena dia merasa nggak bisa membahagiakan orang tua. Itu namanya aspek yang sebelumnya belum ketahuan. Nah, semakin Anda jagoan untuk mencari aspek ini, semakin Anda jadi terapis atau ahli pengobatan emosi yang hebat. Kenapa? Di aspek ini yang sebenarnya intinya ya, di aspek ini yang sebenarnya akarnya ya. Ketika kita udah ketemu root cause ya atau aspeknya, kita hajar satu-satu. Nah, ini beres. Kalau misalnya dalam fisik, misalnya gini, walaupun aku merasa kepala aku sakit segala macam, ternyata sakit kepalanya tuh hilang sih, tapi cuman berkurang dikit, nggak hilang-hilang. Kita perlu cari tahu aspeknya. Ternyata aspek di bawahnya adalah mikirin utang. Mikirin utang itu yang perlu kita sikat. Walaupun aku, nah ini sakit kepala ya. Pertama sakit kepala, walaupun aku sakit kepala pusing ya, mungkin karena begadang gitu, aku ikhlas, aku pasrah. Hilang, tapi hilang balik lagi gitu. Atau misalnya dari 10 turun ke 5 tapi nggak turun-turun sampai 0, nggak hilang-hilang juga gitu. Nah, ini saya tahu, ini sejak kapan Mas itu? Caranya ngasih untuk nyari taunya, tanya, sejak kapan Mas? Sejak kapan Mbak? Kita kasih tahu, kita tanya dulu gitu. Oh iya, sejak seminggu yang lalu sih Mas itu. Baru kita tanya lagi, ada kejadian apa sebelumnya? Oh iya Mas, aku bertengkar sama emakku, aku bertengkar sama atasanku, aku dimarahin sama orang tuaku, aku macam-macam. Nah, baru kita tanya, perasaan Anda tentang dimarahin itu apa? Wah, aku merasa terhina Mas, kurang ajar banget orang itu, memang bajingan. Nah, misalnya kayak gitu. Ya nggak mesti seperti itu juga. Cuman Anda jadi tahu aspeknya, Anda jadi tahu alasan dibalik sakit kepalanya itu. Ya, sakit di bahu. Biasanya orang sakit yang di bahu itu biasanya beban kehidupan. Ya, beban kehidupan. Dia kayak memangkul beban berat kehidupan dan berwujud kepada perasaan berat di daerah bahu atau di punggungnya. Nah, itu namanya aspek. Ya, aspek yang kadang-kadang gini ya, para klien ini malu-malu ya, malu-malu kuciang gitu ya. Dia nggak dikasih tahu di awal, jadi kitanya yang capek gitu. Nah, Anda cari tahu sejak kapan ya, kemudian apa yang terjadi di situ ya, kemudian perasaan Anda. Nah, perasaan itu ya, emosi, marah, sedih tentang itu, merasa dikecewakan segala macam. Tappingnya gini, walaupun aku sakit kepala gara-gara ya aku menahan emosi sebab aku diputus ya sama mantanku, padahal kami udah pacaran selama 70 tahun misalnya gitu. Ini lebay ya, 70 tahun gitu. Bantulah aku untuk ikhlas, bantulah aku untuk pasrah, izinkan aku untuk bisa melepaskannya. Tapping itu, setelah Anda men-tapping itu, Anda
cek lagi skalanya berapa, Anda ketuk perasaan sakit hati diputus, perasaan marah, perasaan sedih, perasaan sakit hati, marah, sedih, terus sampai ke titik-titik lainnya. Semua titik Anda hajar aja berkali-kali ya, Anda sikat berkali-kali. Oke, di sini kanan kiri Anda hajar semuanya sampai angkanya benar-benar. Habis itu Anda lakukan seperti biasa, Anda minum, tarik nafas, lepaskan lagi, 2 kali lagi, tarik, buang. Ketika Anda menarik, niatnya menarik emosi negatif itu dan menarik sakit kepalanya atau sakit dimanapun di bagian tubuh Anda, tarik, lepasin. Lakukan itu berkali-kali sampai benar-benar angkanya jadi 0. Aspek adalah inti atau bagian terpenting dalam penanganan gangguan emosi. Semakin Anda jagoan mencari aspek atau root cause, akar masalahnya ya, di baliknya nih ada apa gitu ya, semakin Anda efektif sebagai seorang terapis, sebagai seorang penyembuh emosi. Nanti di video yang berikutnya kita akan mengkaji tentang teknik lanjutan seperti surrogate atau seperti teknik yang membayangkan teknik untuk melepaskan yang lain sebagainya sebagai teknik variasi yang juga akan sangat bermanfaat. Anda nantikan nanti di video-video yang berikutnya. Insya Allah Anda amalkan ini, Anda silahkan share, Anda bagikan. Kalau misalnya Anda pengen lihat tulisan saya, silahkan ke fahmiarafat.com atau ke belajartelepati.com. Boleh juga di blog saya ya, fahmidaulai.blogspot.com. Semua di situ ada saya bagikan tentang terapi emosi, tentang mengembangkan diri, inspirasi dan lain sebagainya ada di situ. Semoga bisa bermanfaat buat Anda video ini. Kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya insya Allah. Saya Fahmi Arafat Daulay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.